Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Miri, Siti Nafisah. Di sini kami akan membawakan materi mengenai gerakan Islam pada masa modern untuk memenuhi tugas struktur sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Akhir Rashidi, MPDI. Langsung saja, yang mana materi hari ini yaitu yang pertama, perkembangan Islam pada masa modern, kemajuan Islam pada masa modern, pergerakan Islam pada masa modern, tokoh-tokoh pergerakan Islam pada masa modern, serta aliran-aliran pembaharuan. Baiklah, yang pertama yaitu perkembangan Islam pada masa modern. Sejarah umat Islam sejak abad ke-19 pada bagian awal sudah disebutkan bahwa periode setelah abad ke-19 lumrah disebut sebagai periode masa modern dalam kajian sejarah Islam. Nah, dalam konteks ini, kata modern digunakan sebagai kata sifat yang menunjukkan satu rentang waktu sebagai kelanjutan dari periode klasik dan periode pertengahan. Masa ketika disebutkan kata Islam modern, yang dimaksud adalah fenomena historis Islam yang terjadi sejak tahun 1800 hingga saat ini. Sebuah periode sejarah tentu saja terbentuk karena adanya perubahan yang serius dan substantif. Pada pengkaji sejarah Islam pada umumnya menyarankan 3 periode dimaksud dengan mewakili masa kemajuan pesat atau klasik, masa kemerdekaan atau pertengahan, dan kebangkitan kembali atau modern. Jika gerak dinamika naik turun sejarah Islam digambarkan dengan sebuah kurva, maka periode modern mewakili garis tanjakan yang kedua. Syahrin Harahap berpendapat bahwa manusia modern yaitu manusia yang telah menghayati modernitas, menganut dan menerapkan nilai-nilai fundamental berikut, yaitu yang pertama, penghormatan terhadap akal, yang mana manusia modern menghormati akal sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang membedakannya dari segala jenis ciptaan lainnya. Penghormatan di sini bermakna pemanfaatan yang sebaik-baiknya fungsi akal dalam kehidupan manusia. Yang kedua, jujur dan memiliki tanggung jawab personal. Kejujuran adalah salah satu simpul akhlak yang sangat fundamental, dan semua lawan dari kejujuran adalah tercela dalam sistem Islam. Nah, kejujuran juga merupakan awal dari sikap dan perilaku bertanggung jawab. Seorang yang tidak jujur atau curang pada dasarnya adalah mengalihkan tanggung jawab personalnya kepada orang lain dan pada saat yang sama mengalihkan hak orang lain kepadanya. Yang ketiga, kemampuan menunda kesenangan sesaat demi kesenangan abadi. Kemampuan menunda adalah kompetensi mental manusia modern. Secara sistematik, kemampuan ini memungkinkan orang melihat sesuatu yang kompleks dan mampu mengelola sebuah proses berjangka panjang. Yang keempat, yaitu komitmen waktu dan etos kerja tinggi. Nah, manusia modern menghargai waktu dan mampu mengelola penghargaan itu menjadi perilaku tepat waktu, efisien waktu, dan prioritas waktu. Nah, komitmen waktu yang baik harus pula diimbangi dengan etos kerja yang baik. Maka, manusia modern adalah seorang pekerja keras, pantang menyerah, dan menghargai waktu. Yang kelima, keyakinan akan keadilan yang merata. Manusia modern meyakini bahwa keadilan dapat diperjuangkan sehingga merata di tengah masyarakat. Keadilan sosial dengan demikian menjadi salah satu cita-cita dari seorang manusia modern. Sebaiknya manusia modern memusuhi kesenjangan sosial dan mengambil bagian dalam menguranginya. Yang keenam, penghargaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Manusia modern menghargai ilmu pengetahuan, mendorong pengembangannya, memanfaatkan secara baik dalam kehidupannya. Ia tidak akan terbelenggu oleh mitos, klinik, dan aneka praktik yang tidak berbasis ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, perencanaan masa depan. Nah, manusia modern karena berpikir jangka panjang, memiliki perencanaan tentang masa depan, ia memiliki proyeksi masa depan dan bagaimana caranya dalam masa depan itu. Lalu ia berupaya keras dan sistematis untuk merealisasikan rencana itu. Manusia modern tidak pasif dan menunggu garis nasib, melainkan menentukan masa depannya. Yang kedelapan, penghargaan terhadap bakat dan kemampuan. Nah, manusia modern menghargai setiap bakat yang kemudian ditransformasikan ke dalam serangkaian kemampuan. Ia menghargai orang lain berdasarkan kompetensi dan profesionalitas. Yang kesembilan, penegakan moralitas. Manusia modern menerapkan dan memperjuangkan penegakan moralitas, baik pada tataran personal maupun pada tataran sosial. Ia percaya bahwa moralitas adalah anasir mutlak dalam eksistensi dan perkembangan masyarakat manusia.
Selanjutnya, perkembangan pemikiran Islam pada masa modern. Pemikiran modern dimulai sekitar paruh kedua abad ke-17 Masehi hingga sekarang dengan munculnya tokoh-tokoh pembaharuan di kalangan Timur Tengah atau Saudi Arabia dan Mesir. Nah, istilah modern di atas hanya sekedar untuk mempermudah melihat ciri perkembangan pemikiran yang ada, sebagaimana digunakan oleh Profesor Dr. Harun Nasution. Munculnya pemikiran modern tidak terlepas dari 3 latar belakang penyebab. Yang pertama, munculnya kesadaran pembaruan secara intern sebagai akibat dari dampak pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Kedua, lahirnya peradaban baru di Barat yang disebut masa Renaissance atau masa keemasan Barat, yang memunculkan ide sentral modernisasi serta pemikiran rasional ilmiah sehingga melahirkan sains dan teknologi yang dimulai sekitar abad ke-16. Yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir dan Turki yang sangat memprihatinkan di bawah imperialisme negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Nah, kesadaran untuk mencapai kemerdekaan, kesadaran akan bangkitnya Eropa dan Barat, serta kesadaran akan eksistensi umat Islam yang selama berabad-abad mengalami kejumudan adalah penyebab kuat lahirnya gerakan pembaruan dalam Islam. Di dunia Islam, ilmu pengetahuan modern mulai menjadi tantangan nyata sejak akhir abad ke-18, terutama sejak Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1798 dan semakin meningkat setelah sebagian besar dunia Islam menjadi wilayah jajahan atau di bawah pengaruh Eropa. Akhirnya, serangkaian kekalahan berjalan hingga memuncak dengan jatuhnya dinasti Utsmani di Turki. Proses ini terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi Barat. Setelah penduduk Napoleon, Muhammad Ali memainkan peran penting dalam kampanye militer melawan Prancis. Ia diangkat oleh pengusaha Utsmani menjadi pasha pada tahun 1805 dan memerintah Mesir hingga tahun 1849. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama kehidupan kerajaan atau organisasi pemerintahan. Nah, prinsip kemiliteran mereka didapatkan dari Bizantium, sedangkan dari Arab mereka mendapat ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Orang-orang Turki Utsmani dikenal sebagai bangsa yang senang dan mudah berasimilasi dengan bangsa lain dan bersikap terbuka terhadap kebudayaan luar. Para ilmuwan ketika itu tidak menonjol. Kedua yaitu kemajuan Islam pada masa modern, yang mana pada kemajuan Islam abad modern, umat Islam timbul kesadaran tentang pentingnya ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena umat Islam sudah jauh dari ajaran Rasulullah SAW, yaitu banyak penyimpangan-penyimpangan dari sumber asalnya, penyakit bid'ah, tahayuk, klinik, perdukunan, kemusyrikan, dan lainnya yang sangat merabak dan hampir seperti kehidupan jahiliyah. Dengan kondisi umat Islam tersebut, maka kemunculan para pembaharu yaitu suatu gerakan pemurnian terhadap ajaran agama Islam yang sesuai dengan ajaran yang bersumber pada Quran dan hadis. Bidang-bidang perkembangan pemikiran. Yang pertama, bidang akidah. Muhammad Abdul Wahhab yang berasal dari Najd, Saudi Arabia. Pemikiran yang dikemukakannya adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam dan merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Nah, paham tauhid mereka telah tercampur aduk oleh ajaran-ajaran tarekat yang sejak abad ke-13 tersebar meluas di dunia Islam. Sebagai contohnya, Muhammad Abdul Wahhab melihat makam-makam syekh tarekat yang tersebar di berbagai tempat banyak dikunjungi oleh umat Islam dan mereka meminta pertolongan dari syekh atau wali untuk menyelesaikan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua yaitu bidang politik. Nah, ide politik yang pertama timbul yaitu Pan-Islamisme atau Persatuan Islam Sedunia yang digencarkan oleh gerakan Wahabiyah dari Sanusiah. Setelah itu diteruskan dengan lebih gencar oleh tokoh pemikir Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Menurut Jamaluddin, untuk pertahanan Islam harus meninggalkan perselisihan dan berjuang di bawah panji bersama dan juga berusaha membangkitkan semangat lokal dan nasional negeri-negeri Islam. Dengan ide yang demikian, ia dikenal atau mendapat julukan Bapak Nasionalisme dalam Islam.
Yang ketiga itu bidang ilmu pengetahuan. Nah, Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam menghendaki manusia menjalankan kehidupan yang didasarkan pada rasionalitas atau akal dan iman. Nah, ayat-ayat Al-Quran banyak memberikan tempat yang lebih tinggi kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Islam pun menganjurkan agar manusia jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Karena berapapun ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya masih belum cukup untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang ada di dunia ini. Ajaran Islam tersebut mendapat respon yang positif dari para pemikir Islam sejak zaman klasik, zaman pertengahan, serta hingga zaman periode modern. Masa pembaharuan merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah menimbulkan peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Raja-raja dan pemuka-pemuka Islam mulai memikirkan cara untuk meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan di Turki Utsmani mengalami kemajuan dengan usaha-usaha Sultan Muhammad II yang melakukan terhadap umat Islam di negaranya untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan upaya melakukan pembaharuan di bidang pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya yaitu bidang arsitek. Nah, di Arab Saudi mengalami perkembangan yang pesat. Pembangunan fisik sebagai pembangunan fisik sangat dahsyat, dari pembangunan jalan raya, jalan kereta, pelabuhan, sampai maskapai. Nah, sampai maskapai penerbangan internasional, perhotelan, peribadatan seperti Masjidil Haram yang di tengah masjid terdapat Ka'bah dan Baitul Atiq, Hajar Aswad, Hijr Ismail, makam Ibrahim dan sumur jamur Zam-Zam yang letaknya berdekatan dengan Ka'bah. Bangunan Masjidil Haram sangat luas, sangat indah dan megah. Masjid Nabawi yaitu masjid yang indah dan megah pula serta ber-AC. Di Iran terdapat bangunan yang indah yaitu berupa bangunan arsitektur peninggalan dinasti Qatar yaitu Istana Niafaron dan perkuburan serta Beheshti Zahra. Selanjutnya yaitu bidang sastra. Nah, pada pembaharuan terdapat nama-nama sastrawan yang Islami di berbagai negara seperti sastrawan dan pemikiran ulung yang lahir di Pakistan yaitu Muhammad Iqbal, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, dan sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir yaitu Muhammad Hussein Haikal. Nah, ia adalah seorang pengarang Mesir yang menulis Hayatul Muhammad. Jamil Sidi Az-Zahawi dari Irak dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya bidang kaligrafi. Nah, di abad modern juga berkembang, yaitu biasanya digunakan sebagai hiasan di masjid, hiasan di rumah, perabotan rumah, tangga, dan lainnya. Dengan media seperti kertas, kayu, kain, kulit, keramik, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pergerakan Islam pada masa modern. Benturan-benturan antara Islam dengan kekuatan Eropa menyadarkan umat Islam bahwa jauh tertinggal dengan Eropa, dan yang merasakan pertama persoalan ini adalah kerajaan Turki Utsmani yang langsung menghadapi kekuatan Eropa yang pertama kali. Kesadaran tersebut membuat penguasa dan pejuang-pejuang Turki tergugah untuk belajar di Eropa guna pemulihan kembali kekuatan Islam. Maka pengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Gerakan pembaharuan tersebut antara lain gerakan Wahabiyah yang diperkasai oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab di Arabia, Syah Waliullah di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dikomandoi oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Yang kedua yaitu gerakan penerjemah karya-karya Barat dalam bahasa Islam dan mengirim para pelajar Muslim untuk belajar ke Eropa dan Inggris. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Siti Nafisah. Oke, baiklah, saya akan menyambung dari penjelasan ini tadi. Yang keempat yaitu model gerakan pembaharuan Islam. Nah, tahap pertama yaitu revivalisme pramodernis.
Proses pembaharuan yang menampilkan model yang disebut dengan istilah revivalisme pramodernis, biasa lebih populer dengan revivalis awal atau early revivalis. Dalam model gerakan ini muncul akibat dari respon menurunnya moralitas umat Islam yang ditandai antara lain oleh bukunya sebuah pemikiran yang terbiasa dengan pola tradisi yang tidak sesuai lagi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dari aspek pemikiran, gerakan ini berkeyakinan bahwa apa yang dibawa oleh Islam diyakini cukup dan lengkap untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menata kehidupan di dunia. Al-Quran dan hadis diyakini sebagai sumber otoritatif dalam Islam, mengandung norma, etika politik, ekonomi, dan sosial, serta kebudayaan. Dari aspek model kehidupan, periode Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah prototipe kehidupan yang paling ideal. Mereka berusaha menerapkan dengan melakukan peniruan pola kehidupan masa awal Islam, dan karenanya Leonard Binder menyebutnya sebagai gerakan romantisme Islam. Tahap kedua yaitu modernisme klasik. Dalam konteks ini, pembaharuan memfokuskan kinerjanya pada pembaharuan lembaga-lembaga pendidikan sebagai wadah untuk mencetak generasi baru yang berwawasan luas dan menjadikan lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan mentransformasikan gagasan-gagasan pembaharuan. Apa yang dijalankan oleh Aligarh dan Al-Jami'ah Al-Khoriyah mempresentasikan model modernisme klasik. Ciri lain dari model modernisme klasik adalah tidak menafikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan atau sumber utama kehidupan umat Islam. Namun demikian, mereka menggunakan Barat sebagai model pembaharuan sistem sosial dan politik. Menurut Rahman, pembaharuan modernisme klasik merupakan kelanjutan dari revivalisme pramodernisme muncul di pertengahan pada abad 19 atau pada abad 19 ada pengaruh Barat. Bagi modernisme klasik, ijtihad mengalami perluasannya isi tidak sebatas pada persoalan fikih, melainkan ia juga berbicara mengenai relasi akal dan wahyu, dan sosial seperti pendidikan, peran wanita dan politik. Beberapa tokoh pembaruan pada periode ini antara lain yaitu Sayyid Jamal al-Din al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897 Masehi, kemudian Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905, serta Rashid Ridho 1865 sampai 1935 Masehi, dengan mengembangkan ide gagasan pembaharuan Islam yang ada di Mesir. Tahap ketiga yaitu neo-revivalisme, kelanjutan sebuah gerakan revivalisme pramodernis yang muncul sekitar abad ke-20. Gerakan ini memfokuskan diri pada penolakan terhadap westernisme dan pemahaman paham turunannya. Karena bagi mereka, Islam dipandang cukup untuk dijadikan sebagai pandangan hidup dan menolak dari semua bentuk reinterpretasi makna Al-Quran dan Al-Sunnah. Di sisi lain, gerakan neo-revivalisme direpresentasikan antara lain oleh Ikhwan al-Muslimin yang lahir di Mesir dengan tokohnya Hasan al-Banna, Jamaat al-Islami di India, Pakistan dengan tokohnya Abu al-A'la al-Maududi, dan Hizbu al-Tahrir di Sudan. Di bidang sosial politik, tujuan gerakan neo-revivalisme Islam adalah terwujudnya tatanan kehidupan sosial politik berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu, mereka memperjuangkan terbentuknya daulah Islamiyah bagi umat Islam dalam bentuk pemerintahan khilafah. Tahap yang keempat yaitu neomodernisme, yang merupakan kelanjutan dari modernisme dari aspek waktu, dan secara metodologis neomodernisme berasumsi bahwa modernisasi dalam Islam adalah sebuah keniscayaan, tetapi dalam waktu yang sama tidak boleh meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah dimiliki Islam sebelumnya. Neomodernisme adalah corak pemikiran yang muncul dengan semangat modernisme di satu pihak dan tidak meninggalkan kekayaan keilmuan pada Islam klasik di pihak lain. Sebaliknya, ia mencari sintesa dan kombinasi antara keduanya. Neomodernisme hadir karena adanya berbagai kelemahan yang dalam sebuah gerakan pembaharuan sebelumnya, baik modernisme ataupun tradisionalisme. Tradisionalisme cenderung puas dengan produk pemikiran masa lampau yang syarat dengan budaya lokal dan yang selektif dengan ide gagasan baru. Sementara modernisme cukup puas dengan produk pemikiran modern sehingga ia sering dari warisan intelektual masa lalu, dan neomodernisme merupakan proses pembaharuan yang membawa semangat tradisionalisme dan modernisme di mana keduanya bisa saling mengisi bagi pencapaian peradaban Islam yang lebih baik. Lanjut yang kelima, tokoh-tokoh pergerakan Islam pada masa modern. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha, yang kedua ada Al-Tahlawi, yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani atau Jamal ad-Din Al-Afghani, yang keempat Muhammad Abduh, yang kelima Muhammad Iqbal, dan yang keenam Sir Syed Ahmad Khan. Oke, yang keenam aliran pembaharuan. Yang pertama ada aliran Barat. Terjadi kontak dengan Barat untuk pertama kalinya sewaktu terjadi konfrontasi fisik dengan Barat untuk menjatuhkan Wina pada tahun 1683. Kontak manusia ini justru menimbulkan kearifan Turki dan akan ketertinggalannya dalam bidang strategi perang dan militer.
Pada masa Sultan Mahmud II, untuk mengejar ketertinggalan tersebut dikirim duta-duta. Kemudian banyak belajar dari Barat, yang kemudian melalui duta-duta mulailah ide-ide pembaharuan tersebut di Turki. Tokoh-tokoh terkemuka yang termasuk aliran Barat ini ialah Taufik Fikret tahun 1867 sampai 1951 dan Dr. Abdullah Jeudet tahun 1869 sampai 1932. Tokoh yang terakhir ini pernah lari ke Eropa bersama para pemimpin Turki muda dan menetap di Genewa. Di Genewa, mereka menerbitkan majalah Ijtihad yang kemudian menjadi media utama dari kelompok aliran Barat. Yang kedua, aliran Islam. Syariat Islam, menurut aliran ini, bukanlah penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Agama Islam tidak pernah menjadi penghalang bagi kemajuan. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran sebelumnya. Aliran ini berpendapat bahwa lemahnya kerajaan justru karena syariat tidak dijalankan lagi. Untuk memajukan kerajaan, maka syariat atau hukum fikih harus dijalankan. Meskipun menurut Konstitusi 1876 bahwa agama kerajaan adalah agama Islam. Namun, kerajaan Turki Utsmani belum dapat dikatakan negara Islam karena menurut mereka syariat Islam belum dilaksanakan secara menyeluruh dalam mengatur negara dan masyarakat. Negara Islam menurut aliran ini ialah negara yang menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Hukum selain hukum Tuhan tidak diakui. Oleh karena itu, konstitusi tidak dibutuhkan. Hukum Tuhanlah merupakan undang-undang dasar. Dalam Islam, membuat hukum syariat hanya Tuhan. Sedang yang berhak memberi penafsirannya adalah ulama, bukan parlemen. Oleh karena itu, negara menurut mereka harus diatur oleh kaum ulama. Di sini konsep din udel fet persatu paduan antara agama dan negara mencapai kesempurnaannya. Pemisah antara keduanya tidak mungkin. Oke, aliran yang ketiga yaitu aliran nasionalis. Pada mulanya, masyarakat kerajaan Turki Utsmani dikelompokkan menurut agamanya masing-masing atau millet yang dianutnya, sehingga mereka terkotak-atik dalam millet Islam, millet Yahudi, millet Kristen, dan seterusnya. Ketika paham nasionalisme berkembang di Barat, sistem millet terancam keberadaannya di Turki. Millet Kristen di Eropa Timur memprotes atas kerendahan martabat mereka dalam sistem millet tersebut dengan dukungan dari negara-negara Eropa. Mereka menuntut hak otonomi penuh dari kekuasaan Turki karena dinomorduakan oleh sistem millet tersebut. Faktor kemunduran kerajaan Turki Utsmani menurut aliran ini ialah keengganan umat Islam untuk mengakui adanya perubahan dan menerima intervensi baru tersebut. Ajaran agama sesuai dengan perkembangan zaman. Aliran ini menolak meniru Barat secara radikal, tetapi juga menolak kehadiran institusi-institusi tradisional yang dianggap menghadap adanya kemajuan. Meskipun demikian, mereka ingin menghidupkan kembali kebudayaan Turki yang dijiwai oleh Islam, bukan syariat. Oke, sekian, terima kasih pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.